Dikisahkan Parwati harus terpaksa mengorbankan putranya lagi, yang menyebabkan pertengkaran antara Parwati dan Mahadewa. Lalu Mahadewa telah mengorbankan Kailas dan meninggalkan Parwati seorang diri. Mahadewa berjanji apabila telah dimaafkan oleh Parwati, baru akan kembali ke Kailas. Dalam kondisi sendiri dan kesepian akibat ditinggalkan oleh sang suami, Dewi Parwati pun mengumpulkan dakinya dari seluruh badan dan mengingat kesedihannya kehilangan putranya dan juga mengingat kemesraannya dengan Mahadewa. Lalu dakinya ini dicampurkan dengan tanah dan dibentuknya lah suatu patung kecil. Dewi Parwati lantas bermeditasi dan hiduplah patung itu menjadi manusia dan diberi nama Pinaya, atau nama terkenalnya adalah Ganesha. Tidak seperti anak lainnya yang harus melewati fase seorang bayi, Pinaya sudah langsung tumbuh seperti anak berusia 6 tahun. Di adegan lain antara Narayana dan Dewi Laksmi, mereka merasakan bahwa alam semesta berubah serasa indah dan damai. Itu karena alam semesta sedang berbahagia telah mendapatkan restu yang dianggap sebagai kemakmuran dari alam semesta terhadap Dewi Parwati. Pinaya mulai angkuh saat pelayan Kailas menyuguhkan makanan kepadanya. Makanan dibanting dan menghukum pelayan dengan membabi buta. Saat itu para pelayan tidak mengetahui kesalahan mereka. Tak kuat dengan siksaan Pinaya, lalu berteriak memanggil Dewi Parwati. Dewi Parwati marah dan menanyakan kenapa menyerang pelayannya. Secara mengejutkan, jawaban Pinaya adalah karena mereka menghina ibunya, di mana saat itu baki yang digunakan menyuguhkan makanan bertuliskan nama ibunya. Pinaya beranggapan hal itu dapat menghina ibunya karena sudah pasti baki itu setelah disuguhkan akan menjadi kotor yang dapat menodai nama ibunya. Pelayan pun meminta maaf. Saat itulah Parwati merasa bingung dan takut akan nasib anaknya kelak. Dewa Narayana cemas di saat kebahagiaan kelahiran Pinaya karena ada keburukan yang muncul, yaitu cara Pinaya dilahirkan. Banyak kotoran yang terikat pada diri Pinaya, dan kotoran itu harus segera dibersihkan. Parwati sadar akan keanehan anaknya yang tak biasa, di mana terlalu menyayangi ibunya hingga dapat membahayakan orang lain. Lalu Parwati berencana melakukan pemujaan demi keamanan Pinaya sebelum Mahadewa kembali ke Kailas. Firasat buruk selalu muncul di mimpi Parwati hingga saat terbangun melihat Pinaya tidak ada. Seisi Kailas gempar terhadap kehilangan Pinaya. Akhirnya Parwati bersama Nandi dan pelayan lain menemukan Pinaya seorang diri lagi lahap memakan ladu. Firasat buruk ini membawa Parwati menemui Dewa Narayana untuk memperoleh petunjuk. Parwati memuja dan memanggil Dewa Narayana bukan seorang saudara, melainkan seorang ibu yang mencemaskan keselamatan putranya. Lalu Dewa Narayana pun muncul di hadapan Dewi Parwati dan menanyakan kecemasan Parwati sehingga harus menemuinya. Parwati mencemaskan perlindungan Pinaya.
agar kejadian sebelumnya tak terulang lagi, yaitu kehilangan kedua putranya. Disinilah Parwati memohon cara agar bisa melindungi Pinaya. Untuk masalah ini, Dewa Narayana menyarankan Parwati melakukan pemujaan perlindungan. Tapi pemujaan ini tidak boleh terganggu sedikit pun juga. Jika berdiri sebelum pemujaan berakhir, maka pemujaan ini akan sia-sia. Keesokan harinya, Parwati melakukan pemujaan. Saat mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pemujaan, maka datanglah Pinaya. Pinayalah yang akan diutus sebagai pelindung pemujaan ibunya. Pesan Parwati bahwa selama pemujaan belum selesai, Pinaya harus bisa memastikan tak ada seorang pun yang masuk mengganggu pemujaan ini. Pinaya lalu meminta kekuatan ibunya, dan Parwati memberikan seluruh kekuatan dan senjata kepada Pinaya hingga Pinaya menjadi sakti. Alkisah ketika Dewa Siwa hendak masuk ke rumahnya, ia tidak dapat masuk karena dihadang oleh Pinaya yang menjaga rumahnya. Pinaya tersebut melarangnya karena ia ingin melaksanakan perintah Dewi Parwati dengan baik. Mahadewa menjelaskan bahwa ia adalah suami dari Dewi Parwati, dan rumah yang dijaga oleh Pinaya adalah rumahnya juga. Namun Pinaya memahami hal tersebut, tapi Pinaya tidak mau mendengarkan perintah Dewa Siwa. Sesuai dengan perintah ibunya untuk tidak mendengar perintah siapapun dan memastikan tak ada orang yang mengganggu pemujaan ibunya. Akhirnya Mahadewa kehabisan kesabarannya dan bertarung dengan anaknya sendiri. Pertarungan amat sengit sampai akhirnya Mahadewa menggunakan trisulanya dan memenggal kepala Pinaya. Ketika Parwati sedang asik melakukan pemujaan, terdengar teriakan Pinaya. Lalu seketika ia menghentikan pemujaannya dan berlari menemui Pinaya. Ia mendapati putranya sudah tak bernyawa. Lalu ia marah kepada suaminya dan merubah diri menjadi avatar Mahakali dan menuntut agar anaknya dihidupkan kembali. Apabila tidak, ia akan membunuh Mahadewa. Lalu Mahadewa sadar akan perbuatannya dan ia menyanggupi permohonan istrinya. Atas saran Dewa Brahma, Mahadewa mengutus abdinya yaitu Paragana untuk memenggal kepala makhluk apapun yang dilihatnya pertama kali yang menghadap ke utara. Ketika turun ke dunia, Gana mendapati seekor gajah sedang menghadap utara. Kepala gajah itu pun dipenggal untuk mengganti kepala Ganesha. Akhirnya Pinaya atau Ganesha dihidupkan kembali oleh Mahadewa, dan sejak itu diberi gelar Dewa Keselamatan.